Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kita semua dimanapun berada, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 dari kitab Efesus 1 ayat 2 demikian bunyinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian bunyinya. Renungan kita adalah salam. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kata salam dan berkat memiliki ikatan yang kuat dalam suatu kebaktian Kristen. Salam biasanya dilakukan di awal, sedangkan berkat terletak di ujung. Itu tanda berakhirnya kebaktian tersebut. Pada umumnya orang memahami kebaktian dalam suatu upacara besar atau setiap hari Minggu atau hari-hari tertentu, bukan? Padahal makna kebaktian adalah hendak bersekutu dengan Tuhan yang justru dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kasih karunia dari Yesus Kristus merupakan dasar orang Kristen memahami akan keselamatan itu, saudaraku. Tidak ada batasan kepada siapa keselamatan diberikan atau yang membedakan jenis keselamatan yang dimaksud. Keselamatan ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus tentunya. Sejalan dengan itu, damai sejahtera dari Allah Bapa juga merupakan impian dari setiap pergumulan manusia. Semua orang ingin hidupnya damai tentunya, jauh dari penderitaan atau rasa takut dan sebagainya, saudaraku. Ketika ada seseorang menganggap dirinya dapat menciptakan perdamaian, itu hanya bersifat relasional, sama seperti memperbaiki permusuhan. Namun jauh lebih berharga dari situ apa yang dihadirkan Allah Bapa kepada setiap orang. Dia memberikan damai sejahtera yang otomatis memberi jaminan rasa aman, saudaraku. Dengan keterbatasan manusiawi, orang Kristen rentan pada kesulitan yang bisa berdampak buruk pada hidupnya. Inilah tujuan dari damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu untuk menopang jiwa raga kita menghadapi hujan badai kehidupan ini. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya sangat jelas sekali, yakni kasih karunia dan damai sejahtera akan disediakannya. Saudaraku, bagaimana ketika kita mendengarkan kata kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu? Kita mengalami kesejukan, sapaan yang amat indah dari sorgawi, memberikan kita ketenangan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, imanilah sapaan salam ini yang kita terima dari Tuhan Allah Bapa kita, yakni kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu yang memberikan kami kesejukan di dalam mengarungi kehidupan ini. Berkenanlah Tuhan hidup bersama dengan kami sehingga kami tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Sapaan firman-Mu memberikan ketenangan bagi kami. Ada kata salam
yang begitu hangat yang datangnya daripadamu, yakni kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripadamu. Tuhan, biarlah kami hidup di tengah salam itu, sehingga kami memperoleh sukacita menjalani kehidupan bersamamu ya Bapa. Berkenanlah Engkau memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada pada saat ini. Baik mereka yang sedang sekolah dari pendidikan playgroup sampai perguruan tinggi. Kiranya mereka boleh mendapatkan cita-citanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan hingga saat ini, kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran dan petunjuk agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk hidupnya ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap guru dimanapun mereka mengajar pada saat ini. Biarlah mereka boleh mengabdikan hidupnya menjadi pendidik yang baik di tengah-tengah murid-muridnya ya Bapa. Demikian juga perjalanan kehidupan gerejamu dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya mereka boleh melakukan kehidupan mereka seturut kehendak-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar, kami bersuka cita menjalani kehidupan ini. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa kami. Terimalah kami Tuhan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudaraku renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Shalom.